Bab 60. Rasa takut untuk memulai lagi itu pasti ada. Rasa takut disakiti lagi itu juga pasti ada. Walau bagaimanapun kita berusaha untuk melupakannya, namun semua rasa itu pasti akan selalu ada. Setiap orang pernah berbuat salah. Setiap orang pun berhak mendapatkan maaf. Kesempatan kedua juga berhak diberikan kepada orang yang sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Begitupun dengan Sean, Kak. Awalnya dulu ibu sempat membenci Sean, bahkan sangat membencinya. Hati ibu mana yang tidak terluka saat ada yang menyakiti putrinya. Namun sekarang semakin ibu mengenalnya, semakin ibu tahu kalau Sean tidaklah seburuk yang ibu bayangkan. Apalagi melihat kesungguhan dan penyesalannya saat ini, ibu yakin bahwa dia benar-benar mencintaimu. Ibu tahu Sean sudah sangat menyakitimu dengan kata-katanya, tapi faktanya sampai saat ini kau masih sah sebagai istrinya. Sean tidak pernah memberikan talak kepadamu. Bahkan saat ini pernikahan kalian sudah sah secara hukum. Sean masih suamimu dan kau masih istrinya. Berikanlah dia kesempatan agar bisa membuktikan setiap ucapannya, Kak. Jelas ibu panjang menasihati Naura saat Sean sudah pergi. Naura hanya diam tanpa menjawab ucapan ibunya. Hanya tangisannya lah senantiasa menjawab ucapan ibu. Ibu menyukai Vino. Vino juga pria yang baik. Dari caranya memperlakukanmu juga terlihat kalau dia tulus mencintaimu, Kak. Namun di sisi posisimu tidak mengizinkan kau untuk memulai hubungan yang baru saat hubungan yang lama masih ada, Kak. Kau harus sadar akan statusmu saat ini. Apa kau ingat apa yang sering ibu ucapkan padamu akhir-akhir ini? Ibu selalu memintamu untuk menjaga jarak dengan siapapun yang bukan muhrim. Karena apa? Karena memang semua ada batasannya, Kak. Apalagi saat ini kau adalah istri orang. Selesaikanlah masalahmu secara baik-baik dengan Vino, begitupun dengan Sean. Apapun keputusanmu nanti, maka ibu akan tetap mendukungmu. Karena seperti yang ibu katakan, anak ibu tidak pernah salah. Ucap ibu lagi memeluk Naura, membiarkan Naura menangis di dalam pelukannya. Setelah melihat Naura sedikit tenang, ibu menyarankan Naura untuk istirahat di dalam kamarnya. Masih di dalam lamunannya, Naura yang sedang berbaring di tempat tidur tersadar saat terdengar suara azan maghrib. Naura bergegas bangkit menuju kamar mandi untuk membersihkan diri lalu menunaikan kewajibannya. Tolong beri aku petunjuk ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi aku sadar akan statusku saat ini, tapi di satu sisi aku takut untuk kembali kepadanya. Jika aku memilih Mas Vino, jelas Sean akan tersakiti dan aku juga akan semakin berdosa karena berhubungan dengan pria lain saat aku masih menjadi istri orang. Tapi jika aku memilih kembali kepada Sean, maka Mas Vino lah yang akan tersakiti. Kenapa harus ada yang tersakiti dengan keputusanku nanti, Tuhan? Aku lebih rela jika akulah yang harus tersakiti di sini. Aku juga lebih rela tidak mendapat keduanya ketimbang harus berada di posisi ini. Aku mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah aku petunjuk. Amin amin ya Rob. Tok tok tok. Kak, itu di luar Vino sudah datang. Panggil ibu dari luar kamar Naura. Iya bu, sebentar lagi kakak keluar, jawab Naura. Siap tidak siap kau harus siap, Ra, gumam Naura sebelum keluar dari kamarnya. Pamit dulu ya tante, ucap Vino ramah mencium tangan ibu Naura. Ingat semua yang sudah ibu katakan tadi, Kak. Kau harus tegas dalam hal ini, ucap ibu berbisik di telinga Naura saat Naura berpamitan pada ibunya. Sayang, kamu gugup? Tanya Vino yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Naura. Naura hanya mengangguk menjawab setiap ucapan Vino tanpa mendengarkannya. Fokus Naura saat ini masih dengan berbagai pikiran di kepalanya. Hingga tak terasa mobil yang dikemudikan Vino telah sampai di kediaman orang tua Vino. Vino turun dari mobil lalu membukakan pintu mobil untuk Naura. Bak boneka, Naura hanya menerima semua perlakuan Vino. Vino yang dengan bangga dan bahagianya menggandeng tangan Naura tiba-tiba menghentikan langkahnya saat melihat keberadaan seseorang yang dikenalinya sedang duduk di hadapan kedua orang tuanya. Bab 61. Flashback on. Beberapa jam sebelumnya. Pa, Ma, Vino pergi dulu ya, ucap Vino dengan wajah bahagianya berpamitan kepada kedua orang tuanya. Iya Vin, jawab Mama lembut. Cepat kembali ya Kak, kami di sini menunggu calon istrimu, goda Riri pada Vino. Mama dan Papa semakin penasaran deh siapa yang udah menaklukkan Vino, ucap Mama. Vino tersenyum. Sabar Ma, nanti Mama dan Papa pasti akan tahu. Riri yakin Mama dan Papa pasti menyukai wanita pilihan kakak, jawab Riri dengan senyum mengembang di wajahnya. Ya deh, kita tunggu saja, ucap Papa.
Tak berselang lama setelah Vino pergi, bel rumah berbunyi. Ting nong. Cepat sekali mereka kembali, gumam Mama Erna, mamanya Vino. Maaf, cari siapa ya? Tanya Mama Erna pada dua orang perempuan yang berdiri tepat di depan pintu rumah. Saya Kristi, temannya Alvino, dan ini ibu saya. Alvinonya ada tante, tanya Kristi sopan. Vinonya lagi keluar, mari silakan masuk dulu, ucap Mama Erna ramah. Siapa Ma? Tanya Papa Ernest bersama Riri menghampiri Mama Erna. Oh, ini Pak, temannya Vino. Ri, minta Bibi bawa minuman dan cemilan ya, pinta Mama Erna. Ngomong-ngomong, ada perlu apa ya mencari Vino? Kalau ada hal penting nanti saya sampaikan, ucap Mama Erna bertanya. Maaf kalau kami lancang datang kemari. Alasan kami datang kemari adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari Vino, ucap Reni, ibu dari Kristi, langsung pada intinya. Maksud Anda apa ya? Bisa tolong jelaskan, saut Papa Ernest yang mulai tegang. Saya minta pertanggungjawaban Vino karena telah menghamili putri saya Kristi. Apa? Menghamili? Anda jangan bercanda, mana mungkin anak saya menghamili putri Anda, ucap Mama Erna marah. Ya Tuhan, yang aku takutkan selama ini akhirnya terjadi. Kak, kenapa kau tidak pernah mau mendengarkan ucapanku selama ini sih? Kalau begini kau benar-benar akan menyakiti banyak pihak, terutama sahabatku, batin Riri. Untuk apa saya jauh-jauh datang kemari hanya untuk berbohong? Apa Anda tidak bisa melihat perut putri saya yang mulai membesar? Jawab Ibu Reni mulai emosi. Flashback off. Vino yang dengan bangga dan bahagianya menggandeng tangan Naura tiba-tiba menghentikan langkahnya saat melihat keberadaan seseorang yang dikenalinya sedang duduk di hadapan kedua orang tuanya. Assalamualaikum, salam Naura saat memasuki kediaman Vino. Semua orang menatap ke arah Naura membuat Naura menjadi semakin gugup melihat tatapan mereka kepadanya. Tidak, lebih tepatnya semua orang menatap ke arah Vino yang masih terdiam membeku di sampingnya. Naura merasa ada yang tidak beres di sini, ditambah dengan sikap Vino yang terlihat tegang, tidak seperti beberapa saat yang lalu. Bapak Vino berjalan dengan cepatnya mendekati Vino. Terlihat tatapan yang tajam menghunus ke mata siapapun yang melihatnya. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Gumam Naura. Pak. Suara tamparan yang terdengar sangat keras mendarat di kedua pipi Vino, membuat semua yang ada di sana tercengang melihatnya. Pa, ucap Vino terbata. Duk, sekali lagi kepala tinju dari Papa Vino mendarat di perutnya, membuat Vino terjatuh karena tak siap menerimanya. Pa, hentikan! Pekik Mama Vino menghentikan suaminya. Naura yang berada tepat di samping Vino menjadi sangat syok dengan yang dilihatnya saat ini. Ra, tenang, ucap Riri menghampiri Naura lalu menggenggam tangan sahabatnya. Biarkan Papa memberi pelajaran kepada anak kurang ajar ini. Mungkin selama ini dia kurang mendapat pelajaran dari kita hingga bisa berbuat hal yang sangat memalukan seperti ini, jawab Papa Vino dengan nada tinggi. Sangat terlihat kalau saat ini ia sangat emosi dengan putranya. Pa, apa salah Vino? Tanya Vino berusaha bangkit dengan dibantu oleh Mama Erna. Nak, kemarilah, pinta Papa Ernest kepada Kristi. Apa benar anak yang ada dalam kandunganmu ini adalah anak Vino? Tanya Papa Ernest lembut. Benar Om, saya tidak pernah tidur dengan pria lain selain Vino, jawab Kristi menunduk menangis. Apa? Hamil? Kenyataan apa lagi ini Tuhan? Apa ini caramu menunjukkan kepadaku bahwa aku harus kembali kepada Sean? Gumam Naura dalam hati. Bohong Pa, itu tidak benar, jawab Vino. Sayang, itu tidak benar. Tolong percaya padaku, ucap Vino lagi menghampiri Naura, namun Naura menjauh darinya. Om, Tante, semuanya, Rara permisi ya, ucap Naura berlari keluar dari rumah Vino dan diikuti oleh Riri. Vino, teriak Papa Ernest, kamu jangan lari dari tanggung jawab. Secepatnya kamu harus menikahi Kristi, ucap Papa Ernest lagi. Enggak Pa, Vino enggak mau. Vino mencintai Naura. Vino hanya ingin menikahi Naura, tidak dengan wanita lain, jawab Vino berusaha mengejar Naura yang sudah pergi meninggalkan rumahnya. Vino, pekik Papa Ernest, namun Vino sudah melaju dengan kencang membawa mobilnya. Kami akan bertanggung jawab atas kehamilan Kristi. Secepatnya mereka akan menikah. Anda tidak perlu khawatir, ucap Papa Ernest pada Ibu Reni menahan emosinya. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu, jawab Ibu Reni. Kamu yang sabar ya, kami akan berusaha membujuk Vino.
Ucap Mama Erna menepuk-nepuk lembut punggung Kristi. Iya tante, terima kasih, ucap Kristi berjalan keluar dari rumah Vino. Bab 62. Vino berhasil mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Riri. Mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil, meminta Naura keluar dari dalam mobil. Sayang, semuanya tidak benar. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu jangan salah paham dulu. Wanita itu berbohong. Dia hanya jalang yang mencoba untuk mendekatiku. Dia wanita yang licik yang menghalalkan segala cara untuk mendekatiku. Dia hanya ingin menguras hartaku saja sayang. Percayalah, ucap Vino menggenggam tangan Naura. Naura tidak percaya dengan yang didengarnya. Vino yang selama ini tidak pernah berkata-kata kasar, namun saat ini bisa mengatakan kata-kata kasar yang merendahkan seorang wanita. Amarah Naura memuncak mendengar semua ucapan Vino yang sedikit pun tidak merasa bersalah dan malah merendahkan seorang wanita. Naura tidak dapat membendung kekecewaannya terhadap Vino. Bukan kecewa karena tersakiti, namun kecewa karena Vino yang selama ini dikenalnya ternyata tidaklah sebaik yang ia bayangkan. Gak ada yang perlu dijelaskan mas, semuanya sudah sangat jelas. Aku memang menerima semua keburukanmu di masa lalu, namun kebenaran yang saat ini ada di depan mata tidak bisa diabaikan mas. Wanita itu hamil dan anak yang dikandungnya adalah anakmu. Anak itu tidak bersalah mas, ucap Naura menghempaskan tangan Vino. Sayang, please dengarkan aku dulu, aku mohon, pinta Vino memelas. Apapun penjelasanmu tidak akan bisa mengubah kenyataan mas. Aku memang mencintaimu, namun mulai sekarang aku harus menghapus rasa itu dari hatiku. Wanita itu lebih membutuhkanmu dan berhak mendapatkan cintamu. Mulai saat ini kau juga harus belajar untuk melupakanku. Hubungan kita tidak bisa berlanjut mas. Hubungan ini harus berakhir, ucap Naura menahan tangisnya. Entahlah perasaan seperti apa yang dirasakan Naura saat ini. Bukankah harusnya dia kecewa dengan Vino? Bukankah harusnya saat ini Naura menangis meratapi kesedihannya? Tapi mengapa yang Naura rasakan saat ini malah perasaan lega di hatinya? Apa penyebabnya? Hanya Naura lah yang tahu. Vino tidak menyerah. Dia terus saja berusaha membujuk Naura agar tidak mengakhiri hubungan mereka. Sayang, aku mohon percaya padaku. Aku pasti akan menyelesaikan semua masalah ini secepatnya. Aku tidak mau berpisah darimu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu sayang, ucap Vino lagi memelas. Mas, cukup. Aku mohon lepaskan aku. Kita tidak bisa bersama lagi. Lupakanlah aku. Ingat mas, kamu tidak boleh egois. Anak yang dikandungan itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah kau dan wanita itu mas. Jadi sudah sewajarnya kalian mempertanggungjawabkan kesalahan kalian berdua. Anak itu tidak akan pernah ada jika bukan karena kalian. Tolong mengertilah mas. Kita tetap bisa menjadi adik dan kakak seperti sebelumnya jika kau menerima semua keputusanku. Tapi jika tidak, maka mulai saat ini aku tidak akan pernah mau mengenal dirimu lagi. Jangan buat aku semakin kecewa kepadamu mas. Biarkanlah rasa cinta yang tersisa ini berubah menjadi rasa cinta dan sayang dari seorang adik kepada seorang kakak. Sama seperti dirimu dan Riri, kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu mas. Aku mohon jangan buat aku semakin kecewa kepadamu, atau aku akan semakin membencimu dan tidak akan pernah mau mengenal dirimu lagi, ucap Naura lagi lalu kembali masuk ke dalam mobil. Berikan Naura waktu. Aku kecewa kepadamu kak, namun seperti yang dikatakan Naura, kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu, ucap Riri meninggalkan kakaknya yang masih mematung mencerna semua ucapan Naura. Sial, kenapa semuanya jadi berantakan seperti ini? Harusnya malam ini menjadi malam yang membahagiakan untukku. Sekarang aku harus bagaimana? Aku tidak mau menikahi siapapun kecuali Naura. Aku hanya menginginkan Naura. Aku hanya mencintainya. Ya Tuhan, di saat aku mau berubah dan benar-benar tulus mencintai seorang wanita, kenapa kau tidak memberiku kesempatan untuk bersamanya Tuhan? Aku sangat mencintainya. Ah, brengsek, teriak Vino begitu frustasi.